Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, teman-teman virtual, pemirsa di alam maya, serta kawan-kawan yang hadir menemani saya di malam hari ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semakin sehat, lahiriah maupun batiniah, dan bisa sampai ke jannah, amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang cintanya Allah Ta'ala kepada ciptaannya. Ya, cintanya Allah Ta'ala kepada ciptaannya. Allah itu Al-Wadud, Maha mencintai. Ya, Allah Maha mencintai. Kalau ada orang bilang saya seorang yang pecinta, punya jiwa yang penuh cinta, kita dengar kisah-kisah romantisme yang luar biasa dan enggak pernah habis, baik dalam drama maupun sinetron. Kisah-kisah romantis selalu menjadi topik yang hangat untuk dijual, ya, hangat untuk dijadikan tontonan, sehingga setiap hari layar-layar monitor itu tidak ada habisnya kisah cinta yang disusun oleh para sutradara. Begitu pula buku-buku tentang cinta enggak ada habisnya. Nah, semua pecinta yang ada di buku, semua pecinta yang ada di sinetron maupun di drama, itu hanyalah setitik rasa cinta yang ada dalam dada umat manusia. Ada yang rasa cintanya itu halal, ada yang kemudian haram, naudzubillah min dzalik. Tetapi menghasilkan kisah-kisah yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan Allah yang Maha mencintai? Allah yang Maha mencintai. Sebetulnya hidup setiap makhluk Allah ini adalah kisah cinta. Kisah cinta yang Maha mencintai kepada hamba-hambanya. Kalau kita mau membaca hidup kita. Kalau kita mau melihat hidup kita. Bagaimana Allah enggak cinta sama kita? Wong sebetulnya kita ini enggak layak ada, diadakan. Kita ini kan enggak layak ada. Saking baiknya Allah Ta'ala maka kita diizinkan ada, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kalau kita melihat bagaimana maha cintanya Allah Ta'ala kepada makhluknya, terkhusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang percaya pada Allah Ta'ala, maka hati kita akan hancur, hati kita akan remuk. Kalau kata salah seorang almarhum musisi di tanah air, ambiar. Ya, hati kita akan ambiar. Kalau tahu betapa maha cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sederhana, coba nanti diingat-ingat pelajaran kita yang sudah lewat. Bagaimana Allah memperlakukan mukmin yang ahli maksiat. Bagaimana Allah memperlakukan mukmin, orang yang iman sama Allah tapi ahli maksiat. Dalam sebuah riwayat yang saya pernah dengar dari sebuah ceramah oleh seorang ulama besar di Mesir sana, menukil hadits qudsi tentang dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Ta'ala.
kurang lebih yang saya ingat, ini sekedar untuk tambahan saja. Nabi Musa nanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana jika ada hambamu yang rukuk, kemudian memanggil namamu, ya Rabb, ya Rabb. Maka Allah menjawab, aku akan ucapkan kepadanya, labbaik abdi, labbaik ya abdi. Aku dengar panggilanmu dan aku sambut panggilanmu, ada apa hambaku? Nabi Musa alaihissalam lantas nanya, ya Allah, kalau dia dalam keadaan sujud memanggilmu, ya Rabb, ya Rabb, apa jawabanmu ya Allah? Labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Aku jawab panggilanmu wahai hambaku. Maka Nabi Musa nanya, ya Allah, kalau dia dalam asian, bermaksiat kepadamu, kemudian dia memanggilmu, ya Rabb, sementara dia bermaksiat, apakah engkau akan menjawabnya? Maka Allah mengatakan, aku akan menjawab, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Bukan sekali Allah menjawab untuk yang maksiat, 3 kali disambut sama Allah Ta'ala. Labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Aku dengar, aku jawab panggilanmu. Aku dengar, aku jawab panggilanmu. Aku dengar, aku jawab panggilanmu, wahai hambaku. Karena senangnya Allah Ta'ala kepada orang yang punya kemaksiatan tapi ingat sama Allah Ta'ala. Disayang sama Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang lupa terus ingat, tobat sama Allah Ta'ala itu saking sayangnya Allah. Disifatkan dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang catatan keburukannya dirubah sama Allah jadi catatan kebaikan. Catatan keburukannya, dosa-dosanya 1 miliar, karena tobat, sungguh-sungguh tobatnya diterima sama Allah Ta'ala, dirubah menjadi kebaikan. 1 miliar keburukan tadi, jadi 1 miliar kebaikan. Sayangnya Allah Ta'ala, maha mencintai. Kemudian juga kita lihat, bagaimana Allah Ta'ala melindungi seorang mukmin yang udah saya jelaskan berkali-kali dalam berbagai ceramah. Hati-hati loh sama mukmin, hati-hati sama muslim, hati-hati. Jangan sembarangan sama orang yang percaya sama Allah, sama orang yang iman sama Allah, jangan sembarangan, jangan sok. Kenapa? Karena ancaman-ancaman Allah langsung kepada orang yang menyakiti muslim, baik fisiknya maupun kehormatannya itu besar. Contoh, simple. Yang kemarin barusan Jumat lalu saya bahas ya, ulangi lagi enggak apa-apa. Ya ulangi lagi enggak apa-apa. Istri nyakitin suami. Mesti ibu-ibu protes, dibahas kok istri nyakitin suami melulu. Yang suami nyakitin istri kok enggak dibahas. Lah kalau istri nyakitin suami aja seperti itu, lah kira-kira suami nyakitin istri bagaimana? Ya mestinya berlipat kan? Ganda. Suaminya baik. Punya kurang sedikit. Lupa sedikit. Kemudian istrinya komentar yang gak enak tentang suaminya. Walaupun istrinya ini ahli sujud, ahli zikir, ahli sholat, Allah akan katakan, ya ini termasuk orang yang mengkufuri nikmatnya Allah Ta'ala. Marah Allah, diancam dengan neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kehormatan seorang mukmin itu besar di sisi Allah Ta'ala. Saking kehormatan seorang mukmin ini besar, maka kesalahannya yang kecil dengan kebaikan yang besar, enggak boleh kesalahan yang kecil ini kemudian diungkit-ungkit terus, enggak boleh. Orang lain aja enggak boleh, apalagi suami sendiri. Contoh, monggo sambil diunjuk yang teman-teman santri, nyantai saja. Ini biar enggak terlampau tegang bahas cinta, ini memang bahasan berat. Kalau disambil minum kopi kan jadinya enak insya Allah. Apalagi buat temanten baru. Ya itu bahas cinta itu selalu menyenangkan.
Di kalangan santri ini saya kedatangan tamu santri dari Hadramut malam hari ini. Yang lagi pulang ke tanah air. Ya, alhamdulillah nggak usah saya sebutkan yang mana orangnya, Stolah Toleho gitu ya. Dan kebetulan juga temanten baru. Nanti setelah ini mau balik ke Hadramut bawa istrinya. Masya Allah, suaminya jadi ustadz, jadi kiai, nanti istrinya jadi ustadzah, jadi neng, ya sampai jadi bunyai nantinya. Kalau ujuk-ujuk jadi kiai kan cepet tua ya. Nah, mesti kan tahapannya kan ada dari Gus dulu, ya. Nanti lama jadi kiai. Kalau Habib itu Ye dulu, Ye Novel, saya lebih suka panggil Ye Novel itu lebih asik, ketok nom gitu. Habib Novel tua banget gitu ya. Ye Novel gimana kabarnya asik, yang dipanggil Ye kok cuma anak saya, Ye Ali, Ye Anis gitu kan ya. Kapan saya dipanggil Ye lagi? Dulu waktu saya di Jawa Timur tuh kan masih muda ya dipanggil Ye Novel ya, gimana kabarnya Ye gimana. Sekarang tuh saya hampir enggak dengar orang manggil nama saya Ye. Manggilnya tuh Habib terus ketok tua gitu. Ya walaupun jenggot saya putih, ya walaupun wajah sudah menua, tapi jiwa selalu muda. Amin Allahumma amin. Sudah minum semua? Lanjut ya. Nah, contoh lagi. Orang yang memperbincangkan kesalahan muslim. Alias gunjing. Dalam bahasa syariat ghibah. Pertanyaan saya, dosanya itu kecil atau gede? Besar. Padahal urusannya cuma ngomongkan eleknya tok tuh ya. Saya nggak ngapa-ngapain dia kok. Saya cuma memperbincangkan keburukan yang memang dia lakukan. Ya memang dia begitu. Apa salah saya? Ya salahmu itu. Salahmu memperbincangkan keburukan orang lain. Kan dia memang buruk, walaupun dia memang buruk. Tapi karena dia seorang mukmin, seorang muslim, Allah melarang kamu memperbincangkan keburukannya. Kamu disuruh menutup aibnya, dan kamu disuruh menasehatinya, dan kamu disuruh memintakan ampun untuknya. Kalau kamu tidak lakukan itu, justru kamu membongkar aibnya, kamu perbincangkan keburukannya, maka Allah mengancam akan membongkar aibmu di dunia sebelum di akhirat nanti. Dan engkau mendapatkan dosa yang sama dengan pelaku zina. Bahkan lebih besar dari pelaku zina. Kenapa Allah sekeras itu ya sama orang yang memperbincangkan keburukan orang lain? Karena Allahnya sendiri yang maha tahu, Allahnya sendiri yang maha kuasa, Allahnya sendiri yang maha bisa, Allahnya sendiri yang maha keras siksanya, Allahnya sendiri yang dia khianati, Allahnya sendiri yang kepadanya dia bermaksiat, menutup aibnya kok. Allahnya sendiri itu mengatakan, mintalah ampun aku ampuni. Nah, kok kamu tambahan jelek-jelekin dia, kamu bongkar aibnya, ya marah Allahnya. Saking sayangnya Allah pada hambanya itu. Yang maksiat pun dilindungi haknya, enggak boleh diungkit kesalahannya, enggak boleh dibongkar aibnya. Disuruh kita untuk menutup catatannya. Bahkan kalau sudah meninggal dunia, ada perintah tambahan, bukan cuma tutup aibnya, uzkuru mahasina mautakum. Kalau udah wafat, tutup buku jeleknya jangan pernah kamu sebut, baik-baiknya sebut-sebutkan. Bahkan kita suruh nyebut-nyebutin kebaikan-kebaikan muslim yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau kebaikannya disebutkan, kemudian kebaikannya itu menginspirasi muslim yang lain, sehingga muslim itu mencontohnya, maka menjadi amal jariah untuk yang meninggal dunia. Allah mencarikan jalan untuk mendapatkan ampunan buat muslim-muslim yang sudah meninggal dunia lewat muslim-muslim yang masih hidup. Yang masih hidup diperintah oleh Allah Ta'ala, sebutkan kebaikan-kebaikannya, itu jadi amal solehmu. Kalau ada yang mencontoh kebaikannya, jadi amal soleh juga untuk yang meninggal dunia, sehingga yang meninggal dunia dapat tambahan pahala. Masya Allah. Sayangnya Allah pada hambanya. Maha mencintai.
Ini saya belum ceramah loh ya. Coba kira wis. Muqaddimah. Kopi saja yang cangkir ini belum diseruput. Nanti kalau kopi sudah diserumput berarti tanda pertandingan dimulai. Kalau ini baru pemanasan, ya baru pemanasan. Maha mencintai Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang menarik dalam riwayat itu disebutkan malaikat itu ada di kanan, malaikat ada di kiri, malaikat di pundak kanan, malaikat di pundak kiri. Malaikat di pundak kanan mencatat kebaikan-kebaikan, malaikat di pundak kiri mencatat dosa-dosa atau keburukan-keburukan. Apakah setiap kali kita berbuat dosa langsung malaikat boleh nyatet? Menariknya tidak seperti itu. Malaikat yang di sebelah kanan ini kalau kita berbuat baik langsung suruh catat input data kebaikannya. Masuk semua. Malaikat sebelah kiri mau menginput data keburukan kita dilarang sama Allah Ta'ala. Tunggu sampai 6 saat. Tunggu sampai 6 saat. 6 saat ini khilaf ulama. 6 jam kah, 6 menit kah, 6 hari kah, 6 apa ini? Sampai sekarang menjadi perdebatan para ulama. Kalau ternyata sebelum 6 saat itu dia minta ampun kepadaku, ampuni dosa-dosanya dan jangan dicatat. Tapi kalau ternyata setelah 6 saat dia itu masih belum minta ampun, tulis dosanya. Tapi terbuka pintu untuk terus minta ampun sama Allah Ta'ala. Ini, jadi gak boleh dimasukkan database, ditunggu dulu, kasih waktu dulu kan. Luar biasa nih Allah. Belum lagi, seperti yang udah sering saya jelaskan, khutbah Jumat gak sah loh kalau gak mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Nah, bayangkan setiap Jumat itu khotib, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Setiap pelanggar, setiap surah, setiap masjid yang melakukan sholat Jumat, khatibnya harus memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Kemudian muslimin wal muslimat. Musliminnya yang di masjid, muslimatnya mungkin dari rumah dengar ngamini. Amin. Baik jin maupun manusia. Nah kira-kira malaikatnya ngaminin enggak? Malaikat juga ngaminin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jagat raya ini geger aminnya malaikat. Amin. Karena kalau orang sholat itu, waladdallin, kita ngucap amin. Malaikat juga amin. Malaikat itu mengaminkan doa-doa mukmin yang baik. Bayangkan ini ada orang minta ampun untuk muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, diaminkan oleh malaikat sejagat raya. Kira-kira masih ada enggak muslimin yang punya dosa? Enggak ada. Tapi ini rahasia, jangan dibongkar. Ini kalau dibongkar nanti kamu terus, ya wis nang ngono enggak dosa wae. Ya ngawur kamu. Kamu berbuat dosa enggak sampai hari Jumat mati ya. Hari Jumat sudah diampuni, Jumat plus setengah kok nekat berbuat dosa. Ya belum sempat dapat ampunan meninggal duluan kan. Naudzubillah min dzalik. Ini maksudnya bisyarah, kabar gembira. Betapa maha mencintainya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan 18 menit saya berbicara muqaddimah ini bisa mencerahkan kita semua. Sekarang saatnya kita mulai pengajian. Setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. An Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'hum khairun minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu minhu ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Baginda Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata,
Jadi hadis itu ada dua. Hadis yang merupakan ucapan, ketetapan, ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ada juga hadis yang sebetulnya itu ucapannya Allah Ta'ala. Ya, ucapannya Allah Ta'ala. Tetapi bukan Al-Quran. Yang Rasul menyampaikan langsung kepada kita, ini Allah yang berkata gitu. Walaupun sejatinya semua ucapan Nabi SAW adalah ucapannya Allah. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Karena baginda Muhammad SAW dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan semua yang diucapkan Nabi, wahyun yuha. Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang sebetulnya ucapannya Allah tapi disampaikan Nabi SAW itu disebut hadis qudsi. Nah, ini termasuk hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulullah azza wa jal. Allah azza wa jal berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Prakata hadisnya seperti ini. Ini penting untuk kita rasakan dulu biar kita bisa paham keseluruhan hadis. Aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku, kata Allah. Nah, sekarang kita mau memprasangkai Allah apa? Ya sesuai kenyataannya saja. Kenyataannya Allah Maha mencintai, kenyataannya Allah Maha menyayangi, kenyataannya Allah Maha mengampuni, kenyataannya Allah Maha melindungi, kenyataannya Allah Maha memberi. Itu semua fakta, nyata. Maka kita prasangkai saja Allah seperti itu terhadap kita. Allah sayang sama saya. Allah pasti akan memberikan jalan kepada saya untuk mendapatkan ampunan. Allah pasti akan mengampuni saya. Allah pasti. Prasangkai Allah dengan baik dulu. Husnudzon. Jangan prasangkai Allah dengan buruk, negatif. Saya umur 46 tahun, alhamdulillah semoga umur saya lebih panjang dari umur antum semua, amin. Dan umur antum lebih panjang dari umur saya, amin. Bingung ya? Umur saya lebih panjang dari antum, umur antum lebih panjang dari saya. Nah, terus yang panjang umurnya siapa? Nah, itu maksudnya semangat untuk minta umur panjang untuk semuanya. Ya. Umur 46 tahun, kenapa saya bilang Habib Novel tidak terima curhat? Lewat pesan model apapun, mau lewat WhatsApp maupun ketemu langsung, tidak terima curhat. Kecuali orang nanya permasalahan, solusinya bagaimana, boleh nggak pakai curhat. Curhat kan baperan ya. Ustaz, nah itu curhat. Kiai, Habib, bagaimana ini? Itu curhat. Kalau orang mau nanya itu nyantai. Ustaz, ya kemarin saya dipecat dari kantor, sekarang saya bagusnya bagaimana? Nyantai, itu namanya nanya. Nggak pakai bawa-bawa perasaan gitu ya. Seperti manusia nggak punya perasaan gitu. Nyantai. Kalau nanya boleh, curhat enggak mau saya terima curhat. Karena kebiasaan buruk manusia sekarang ini keluh kesah. Keluh kesah. Kalau minta pendapat bagus, tapi kalau keluh kesah, Masya Allah, paling enggak disukai itu, berkeluh kesah. Setiap ada yang nanya sama saya, itu saya jawab, responnya itu macam-macam. Dan saya itu paling gak suka. Kalau ada orang saya kasih tahu, ngeyel. Ngeyelnya model begini loh. Misal datang satu orang, Habib saya sakit, tolong didoakan. Saya jawab, kamu sehat. Mestinya jawabannya apa? Amin. Betul ya? Enggak Bib, saya ini sakit. Menukip ya Bib? Habib saya sakit, doakan. Kamu sehat. Mestinya jawabannya, amin. Kiai saya sakit, tolong doakan. Jawabannya mestinya, kalau kiainya bilang kamu sehat, jawabannya mestinya bilang apa? Amin. Kalau orangnya jawab bukan amin, tapi Kiai, Habib, saya ini sakit beneran. Ini maksudnya mau minta doa atau mau curhat nih?
curhat, ngeyel. Dan dia sudah berpikir negatif, bahwasanya dirinya ini nggak akan sembuh. Penyakitnya susah disembuhkan. Jadi jawaban seorang habib, kiai, ulama, atau teman-teman yang mengatakan kamu sehat, dianggap ini omong kosong yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Ini namanya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini banyak ini. Ada satu orang datang. Habib, saya ini punya masalah besar. Saya jawab, insya Allah enggak ada masalah. Ada Bib, ada. Kiwara sabor lagi. Dijak mikir enak kok. Saya itu mau memperbaiki dulu pola pikir orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Jangan pernah kamu berpola pikir bahwasannya kamu punya masalah. Kalau pola pikirnya gitu terus, berarti zonmu ya begitu. Prasangkamu saya dalam masalah. Ya enggak selesai-selesai. Saya doakan kamu dapat punya rumah yang besar. Jawabannya, ngontrak aja enggak bisa kok Bib. Rumah besar. Ini model begini nyebelin enggak nih ya? Kalau boleh saya ngutip kata nyebelin, nyebelin banget. Mau didoakan dapat rumah besar, jawabannya ngontrak saja enggak bisa. Habib yang doakan yang logis-logis saja Bib, enggak usah muluk-muluk, lebih itu. Ini manusia 2021 di kala pandemi maupun sebelum pandemi. Ini bukan Habib Novel curhat, enggak. Kasus. Assalamualaikum, WA misalnya ya. Habib doakan segera saya agar segera bisa menikah. Doakan insya Allah kamu dapat orang yang solihah, cantik, kaya raya. Jawab, Beb, oh yang miskin aja susah apalagi yang kaya. Aduh. Ini kan pola pikirnya apa nih? Pola pikir negatif semua, gak ada positifnya. Datang satu orang, Bib, doakan saya ini segera punya keturunan. Sudah 20 tahun saya menikah, belum punya keturunan. Kan gitu. Saya jawab, insya Allah kamu datang ke dokter yang satu itu, insya Allah kamu akan diberi keturunan sama Allah Ta'ala. Jawab, Beb, kalau urusan dokter saya udah keliling dunia. Gak ada hasilnya. Tuh, kurang ajar toh. Mendahului kersani Gusti Allah, betul kan ya? Mendahului insya Allah. Udah dibilang insya Allah kok mendahului insya Allah. Berarti insya dia. Bukan insya Allah itu. Jika dia mau. Bukan jika Allah mau. Saya udah keliling capek ke dokter. Insya Allah. Mestinya kan amin. Amin, amin Bib. Insya Allah. Di mana alamat dokternya? Kan begitu. Membangun cara berpikir yang positif. Nah, ini dalam kehidupan ini banyak teman-teman saya sesama muslim yang pola pikirnya itu nggak bisa positif gitu loh. Kena masalah sedikit hidupnya merasa hancur. Sedikit saja kena sesuatu langsung loyo, merasa nggak mungkin bisa bangkit, nggak mungkin bisa. Ini kan pola pikir yang harus kita rubah. Makanya dalam sabda ini, hadits qudsi ini, Allah Ta'ala sebelum melanjutkan ucapannya yang di belakang setelah ini, Allah ingin kita kalau berhubungan sama Allah, perbaikin dulu pola pikirmu. Padahal hidup kita tiap hari nggak mungkin nggak berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita ini hamba Allah Tuhan. Contoh, ini ngeselin lagi nih. Ngeselin lagi. Bib, saya pengangguran. Pengen punya rumah. Saya jawab, ringan memang saya kok jawab kan ringan. Enggak mau yang berat-berat. Punya kompor enggak? Punya Bib. Punya wajan?
Punya. Wajan itu bahasa Indonesianya apa? Alat penggorengan. Ya, cawan, ya bukan juga itu. Cawan wadah, bejana. Wajan juga ya. Iya, dari bahasa Jawa di Indonesia kan gitu. Kan asalnya Jawa wajan gitu kan. Wajan. Punya. Minyak punya enggak? Punya. Kira-kira uang 50.000 punya? Punya Bib, alhamdulillah. Ya sudah, ke pasar beli pisang, bawa pulang ke rumah, potong-potong, goreng, kelilingkan satu kota. Insya Allah nanti punya uang banyak. Jawab, Bib, kalau jual pisang goreng kapan sugih Bib? Oh, saya jawab, anak presiden aja jualan pisang. Dan ternyata ya menghasilkan duit, betul kan ya? Masa kamu sombong seperti itu? Dahuli kersane Gusti Allah. Ini kan enggak beres ini pola pikirnya. Menganggap kalau jualan pisang enggak bisa sugih. Padahal itu Noto Suman tuh yang sugih-sugih jualan serabi. Serabi Noto Suman. Di Jogja itu banyak orang sugih gara-gara jual gudeg. Betul ya? Iya. Ada di Indonesia ini banyak orang sugih gara-gara jualan bebek goreng. Bebek goreng kan gampang toh, bebek digoreng selesai. Ya disembelih dulu, jangan langsung hidup-hidup digoreng. Ngaco kamu. Sembelih dulu. Syar'i goreng. Kalau pola pikirnya kerjaan ini tidak akan bisa membuat aku kaya, ya wes melarat, sudah miskin sebelum bekerja. Kenapa begitu? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Lah mikirmu ngono ya ngono. Makanya kalau ketemu orang-orang soleh itu, ini ya, ini mahal nih, rungokno nih, larang. Assalamualaikum, Yai, Habib, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Yai, saya pengen nikah, jodohnya belum ada nih, nggak datang-datang. Yainya jawab, insya Allah besok kamu nikah. Jawab, kok besok toh Yai, tahun ini aja belum tentu kok. Itu jadinya adalah, ya wis, ya itu. Enggak besok, enggak tahun ini. Karena apa? Karena kamu sudah ngomong sendiri kepada Allah Ta'ala, aku prasangkai hari ini aku enggak nikah, besok enggak nikah, tahun ini enggak nikah. Maka Allah mengiyakan, ya wis, selesai. Berarti ucapan ini ngeri atau enggak ngeri nih? Ngeri. Makanya tanya sama teman-teman saya, sama relawan-relawan saya, sama santri-santri saya itu paling marah gitu ya. Kalau ada orang saya suruh bilang enggak bisa. Oh tajak gelut itu. Ya gelut dalam tanda kutip, ya orang gelut tenan mesti kalah aku tua kok ya. Kamu misal nih ya, beli tiket, gak ada Bib, gak mungkin dapat. Yang model begini nih, oh langsung saya coret, ya, tidak layak jadi murid saya. Kenapa? Kakek mikir, kebanyakan mikir. Kamu cari tiket, bismillah, sami'na wa ta'na. Nanti kalau udah keliling tutup kabeh baru laporan, tutup Bib. Kan betul gitu. Tapi pola pikirnya adalah insya Allah ada yang buka. Pola pikirnya harus betul dulu. Dulu saya kalau guru saya ngomong sesuatu saya nggak pernah ngomong nggak bisa. Nggak pernah ngomong nggak bisa. Saya masih ingat ketika guru saya ngomong ke saya, Novel beli mobil ya. Lawang saya itu uang 1 juta aja nggak punya kok. Guru saya bilang beli mobil ya. Itu guru saya ngomong begitu sambil bawa brosur. Saya masih ingat itu sebelum makan siang ada sales dari Semanggi sini ke tempat rumah guru saya, pengen ketemu. Ditemuin tuh sama guru saya, anak muda gitu. Nawarkan mbak brosur jualan mobil, sales waktu itu. Ya terima kasih. Kemudian guru saya ngomong, Novel nanti beli mobil ya sambil nunjukkan gitu. Ya coba kalau kamu. Setelah Mbak Atenah ngeledek ini.
Oh, sepeda motor aja minjem. Suruh beli mobil. Jawaban saya langsung, siap, amin, insya Allah gitu. Siap, amin, insya Allah. Langsung saya prasangkai, wah aku meh duwe mobil. Saya akan punya mobil. Dan sekarang teman saya Mas Hanata tuh bingung, bolak-balik saya jual beli mobil. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Sesuai kebutuhan, kalau pas gak punya duit, jual. Ya, punya, beli, lagi. Majelisnya butuh duit, mobilnya dijual. Nanti punya duit, belilah lagi. Nah orang yang gak paham prasangka baik sama Habib Novel, alhamdulillah, wah Habib Novel sugih pol. Kenapa? Mobilnya gonta ganti. Tetap bagus, kecuali yang paham. Nah, ikhwani rahimakumullah. Saya prasangkai yang baik ucapan guru saya, gak pernah saya mikir yang jelek. Saya mikir jelek. Dan saya paling marah gitu. Kalau orang dikasih tahu yang baik, kok jawabannya gak bisa seperti itu, gak mungkin. Jadi kamus kata gak mungkin, gak bisa tuh kalau interaksi sama saya harus dicoret. Coret, gak ada kamus gak mungkin, gak bisa, gak mungkin, gak bisa, coret. Ya semalam juga terjadi seperti itu. Gak bisa Habib, tapi Habib coba, siapa tahu bisa. Oh dalam kamus saya gak ada gak bisa. Tak coba bener, bisa. Setelah itu langsung orangnya ke toilet. Teman saya gitu ya langsung mules itu. Wah ternyata bisa nih, kalah sama Habibnya ini ya. Jangan pernah memprasangkai Allah dengan hal yang buruk. Jangan pernah memprasangkai dirimu dengan hal yang buruk. Termasuk prasangka buruk sama Allah itu memprasangkai diri kita dengan hal yang buruk. Jangan. Dan jangan pernah memprasangkai orang lain dengan hal yang buruk. Selalu menanamkan prasangka yang baik, situasinya seperti apapun. Kondisinya seperti apapun, prasangka yang baik. Meskipun udah langit runtuh, bumi terbelah, ya secara teori nggak mungkin selamat, mikir selamat gitu loh. Jangan mikir, mati, remuk. Jelek lagi mikirnya. Optimis. Itu mukmin memang harus gitu. Hasil nggak ngurus. Prosesnya benar, hasil enggak ngurus. Yang penting prosesnya tidak salah secara syariat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, wa ana ma'uh. Kalau bahasa Hadramutnya gitu, wa ana ma'uh. Ya, tapi kalau bahasa Fushanya, wa ana ma'ahu, wa ana ma'ah. Dan aku bersamanya, hina yadhkuruni, ketika dia mengingat dan menyebutku. Ini kalau dihayati betul, ambles loh bumi ini. Remuk itu, hati itu. Allah bersamamu kalau kamu ingat Allah. Makanya kalau ada orang sumpek-sumpek, ruwet-ruwet itu berarti dia nggak ingat sama Allah, mesti. Mumet aku, berarti Allah lagi nggak sama kamu itu. Kenapa Allah nggak sama kamu? Karena kamu nggak sama Allah. Kamu nggak bersama dengan Allah, maka Allah nggak bersama dengan kamu. Kamu nggak ingat sama Allah, maka Allah nggak ingat sama kamu. Kamu meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkanmu. Kok iso awakmu sumpek? Kok bisa kamu suntuk? Kok bisa? Lah, ya suntuk. Lah apa sebab suntukmu? Nggak punya duit. Berarti kamu lupa kalau yang bisa ngasih duit hanya Allah. Makanya kan sabda Nabi, la haula wala quwata illa billah, obat untuk 99 penyakit yang paling kecil alham. Sumpek suntuk itu penyakit paling kecil yang disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sumpek itu datang, ngusirnya gampang. La haula wala quwata illa billah. Ruwet la haula wala quwata illa billah. Enggak ada duit la haula wala quwata illa billah. Jodohmu angel la haula wala quwata illa billah. Saya ngomong sopo gitu loh ya. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa. Enggak ada yang lain. Kamu bakal begini, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa, enggak ada yang lain. La haula wala quwata illa billah. Terus yakinkan itu, kuatkan itu. Maka saat itulah Allah bersama kita waktu kita ingat sama Allah. Allah bersama kita artinya apa? Malaikat-malaikatnya Allah bersama kita. Junudullah. Ya, junudullah itu bersama kita. Bala tentaranya Allah bersama kita. Malaikat-malaikatnya Allah bersama kita. Malaikat akan mendoakan
sumpekmu hilang, sumpekmu hilang. Masya Allah, kepala kita tiba-tiba dikasih berbagai macam ide lewat lintasan-lintasan bisikan-bisikan positif dari malaikat. Begitu ruwet urusan rezeki, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Mulailah Allah kirimkan, Allah bersamanya, maka Allah kirimkan bala tentaranya, malaikat pun mendampingi, malaikat memberikan segala macam ide. Berbuatlah ini, bekerjalah ini, lakukan ini. Nimbulkan optimis, gampang urusan duit beres. Bala tentara Allah bersama kita. Rahmatnya Allah, hati dibuat adem. Rahmatnya Allah turun. Allah kasih nur cahaya di hati kita, gelapnya nyingkir, tenang. Nah kenapa bisa tenang, bisa enggak ruwet, bisa enggak mumet? Karena Allah bersamanya. Allah bersamanya apa artinya? Di antaranya dikasih rahmat, dikasih sakinah, ya ketenangan hati, dikasih cahaya sehingga bisa melihat dengan jelas. Dikasih malaikat yang mengelilingi, malaikat yang melindungi, malaikat yang menolong. Ya tenang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke api Namrud. Nabi Ibrahim gak pernah lupa mau dilempar ke api Namrud. Ya malaikatnya yang sibuk, malaikatnya Allah sibuk. Satu demi satu malaikat itu berbondong-bondong datang. Sendiko dawuh, mau diperintah apa siap, saya malaikat pembawa angin. Saya mau kirim angin biar apinya padam, gak usah. Malaikat membawa hujan, saya diperintah Allah untuk membantu kamu. Saya siap ngirim hujan ke sini biar padam apinya, gak usah. Makasih, gak usah, makasih. Sampai pimpinannya semua malaikat, malaikat Jibril alaihissalam turun tangan. Ini kan menarik sekali. Siapa ingat Allah, maka Allah bersamanya. Makanya kalau kamu lihat ada orang yang bersama Allah, kamu gak usah pusing. Tenang, tenang. Urusannya pasti dibereskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Urusannya pasti diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yo ewangono. Jangan kamu lihat ada orang soleh sakit, butuh biaya ke rumah sakit, ya duitmu banyak, terus kamu jawab, oh dia orang soleh, tenang-tenang, nanti kan dapat rezeki, tapi orang mbak ewangi. Jadi beliau akan dapat rezeki, beliau akan diselesaikan masalahnya oleh Allah Ta'ala. Yang rugi kamu, kok enggak jadi bagian dari bala tentaranya Allah. Enggak jadi bagian dari yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya, kan rugi kita. Tapi kalau kita dipakai sama Allah Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya, berarti kita orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia itu ingat saya sendirian dalam hatinya, gak ada orang yang tahu, gak di hadapan orang banyak. Kata Allah, aku juga akan ingat dia di dalam diriku. Diingat sama Allah loh, ingat diingat. Kalau dia mengingat aku, wa in dzakarani fi malain. Kalau dia mengingat aku di hadapan orang banyak, misalnya di pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 3 kali dengan suara keras. Kan di hadapan orang banyak, zikir bil jahar. Baik dia sendiri maupun berjamaah. Ini hadis termasuk dalil bolehnya zikir dengan suara keras di hadapan orang banyak. Atau zikir berjamaah bersama orang banyak. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lain. Kalau dia memang menyebut aku di hadapan kelompok masyarakat, kelompok orang-orang, berarti kalau ada satu orang nyebut di kelompok orang, berarti orang ini kan diizinkan berzikir dengan suara keras di hadapan orang lain. Yang satu juga diizinkan berzikir di hadapan keras di hadapan orang lain. Yang satu diizinkan berzikir keras di hadapan orang lain. Nah yang diizinkan ini bersama-sama, yuk kita zikiran keras di hadapan orang lain. Akhirnya zikirnya berjamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berjamaah itu. Maka Allah bilang saya akan juga sebut-sebut dia di hadapan perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Perkumpulan malaikat-malaikat yang besar, malaikat senior. Disebut-sebut sama Allah Ta'ala. Ini fulan, ini lagi nyebut aku nih. Ingat-ingat aku di majelisnya, di pasarnya, di suronya, di langgarnya. Disebut. Lah bayangkan kita di bumi, nama kita disebut di langit yang paling tinggi. Masya Allah. Sayangnya Allah pada hambanya.
Disebut di langit yang paling tinggi. Jadi jasadnya masih di bumi, namanya sudah di langit. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, orangnya masih di bumi, iya, tapi ternyata orangnya udah di surga. Udah jalan-jalan di sana. Kemudian lanjutan hadits ini, wa in taqarraba minni shibron, di riwayat yang lain zira'an ilayya, wa in taqarraba minni shibron taqarrabtu ilaihi zira'an, wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal ini, maka aku mendekat kepadanya selengan. Kalau dia mendekat kepadaku selengan, maka aku mendekat kepadanya ba'an. Ba'an ini dua tangan kita bentangkan. Dari ujung jari sampai ujung jari, ba'an. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan berlari menghampirinya, berlari kecil menghampirinya. Jangan salah mengartikan hadis ini ya, ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan tasbih ya, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Tetapi ini adalah permisalan yang Allah berikan. Permisalan. Permisalan untuk apa? Mendekatkan pada pemahaman, kalau ada orang itu mau mendekat kepada Allah sejengkal, artinya yo males pol gitu loh. Kitanya males pol, mau mendekat tapi masih malesnya luar biasa. Malas, dengan malas mau mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang segini jadi segini. Rahmatnya, ampunannya diganti sama Allah tuh 3 kali lipat. Ini kan yang selengan, ini kan 3 kali lipatnya nih shibron. Kalau ternyata dia selengan, Allah akan mendekat kepadanya 3 kali lipat lagi. 1, 2, 3. Ini karena pakai bahasa tubuh. Ukuran-ukuran yang dipahami orang Arab di masa itu. Karena kalau pakai meteran kan nggak mudeng, berapa meter gitu. Pakainya bahasa tubuh. Kalau ternyata dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Artinya apa? Artinya ampunannya Allah itu lebih cepat daripada kita minta ampun. Allahumma gfirli, wes diampuni loh. Ya Allah beri saya rahmat, sudah dari rahmati. Datangnya rahmatnya Allah lebih cepat dari permintaanmu untuk minta rahmat. Datangnya ampunannya Allah lebih cepat daripada permintaanmu untuk minta ampun. Datangnya pertolongan Allah lebih cepat daripada permintaanmu minta tolong. Nah, cuman kadang-kadang kita ini yang menganggap makna pertolongan Allah itu kan beda-beda. Katanya saya kalau minta tolong sama Allah ditolong, tapi ternyata kok hutang saya enggak selesai-selesai. Ya, makna pertolongan Allah ini apa? Itu dibahas di pelajaran khusus, bukan malam hari ini. Ya, bukan malam hari ini. Nah, sampai titik ini mudah-mudahan cukup bisa dipahami bagaimana Allah itu lebih mendekat kepada hambanya ketimbang hamba itu mendekat pada Allah. Penutup sebelum tanya jawab dengan santri-santri virtual. Saya mau kasih ini mudah-mudahan bisa dirasakan. Monggo tunjukin. Yang ini agak mahal. Alhamdulillah. Kalau ada pekerja pengangguran, terlilit hutang, dan terancam diceraikan oleh istrinya. Karena istrinya udah gak kuat hidup dengan seorang suami yang gak bisa memberi nafkah. Bukan gak mau ya, tapi gak bisa memberi nafkah. Terus pekerja tadi mendatangi orang yang terkaya di desanya. Atau di kampungnya atau di kotanya. Nunggu di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu rumahnya, sampai ditemuin. Setelah ditemuin, kemudian dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengatakan, tolong saya siap
diangkat jadi apapun, mau bagian kosek-kosek WC siap, bagian bersihkan apapun siap, yang penting saya diberi gaji yang cukup untuk membiayai kehidupan anak istri saya, cukup untuk makan mereka, biar rumah tangga saya selamat, anak istri saya selamat, tolong saya. Saya mau nanya, kalau ada orang yang susah begitu kemudian bersikap seperti itu, wajar atau enggak wajar? Wajar tuh ya, namanya juga orang butuh. Kalau begitu kan wajar. Tapi kalau kondisinya dibalik, ada orang yang kaya raya, gak butuh duit, gak butuh apa-apa, dia yang punya semuanya, terus ngomong ke kita, tolong kamu datang ke rumah saya, ya tolong datang ke rumah saya, kamu ketuk-ketuk saya, kalau kamu berjalan ke rumah saya akan sambut kamu. Saya akan sambut kamu, saya akan muliakan kamu. Saya mau nanya, berarti orang kaya ini baik atau enggak baik? Sangat baik. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, yang mana kita ini fakir, butuh dengan ampunannya Allah taala, kita yang butuh dengan rahmatnya Allah taala, kita yang banyak salah dengan Allah taala, kita yang penuh dosa dengan Allah taala, tapi justru Allah yang manggil kita, ayo minta ampun sama aku, ayo minta sama aku, ayo kesini kamu, aku datangin kamu, kesini pintuku terbuka terus, ayo minta sama aku, ayo minta sama aku. Saya mau nanya, maha baik atau enggak maha baik Allah itu? Maha baik. Makanya itu Allah paling marah kalau ada manusia yang menutup pintunya Allah. Dengan kalimat gak mungkin kamu masuk surga, gak mungkin kamu diampuni Allah, gak mungkin kamu bisa masuk jannah, gak mungkin kamu bisa jadi walinya, gak mungkin kamu, na'udzubillah min dzalik. Lawang Allahnya selalu mengatakan sebaliknya kok. Makanya saya ambil judul malam hari ini, ya, aku mendatanginya, gitu kan ya. Jika dia berjalan, aku mendatanginya berlari, menghampirinya berlari. Untuk memberitahu bahwasannya Allah Ta'ala itu sangat mencintai kita semua. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat. Selebihnya waktu saya serahkan kepada Mas Fadli, berayu Mas Fadli. Ya, kalau Mas Fadli di mana Mas Seto? Oh, ngopi dulu tadi ya. Oh ya, sudah kelihatan tuh orangnya tuh. Alhamdulillah nih santri-santri virtual, ada 135 santri virtual yang bergabung di Zoom bersama saya, yang akan bareng-bareng ngobrol bersama kita semua pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah. Mudah-mudahan berkah, gak banyak-banyak sih pertanyaan malam hari ini, cukup 6 pertanyaan yang relevan ya, yang relevan dengan isi kajian dan haram bertanya yang terkait dengan masalah politik dalam bentuk apapun. Karena majelis ini majelis ilmu, bukan majelis politik. Ya, bukan majelis politik. Itu Habib Novel Alidrus. Novel tidak suka bicara politik, sukanya bicara ilmu. Perlu saya sampaikan karena ini kan live streaming, ditonton orang banyak, biar semuanya jadi enak, betul-betul niatnya ngaji, ya niatnya cari ilmu. Dan jangan membahas masalah terkini di dalam dunia, karena yang mau saya bahas masalah terkini di akhirat. Jadi saya nggak akan bahas masalah terkini di dunia. Saat ini lagi heboh gini, nah itu urusannya TikTok dan kawan-kawan. Ya, media sosial yang biasa dipakai orang-orang itu. Kita akan bahas masalah terkini akhirat kita. Akhirat kita, gimana Habib? Akhirat kita. Perkara yang lain, bahas yang lain, bidangnya sendiri-sendiri. Tapi majelis Ar-Raudhah mau fokusnya ke sini. Fokusnya pada ilmu. Makanya dikatakan pelabuhan hati para pencari ilmu, itu logonya, semboyannya, motonya. Nah, silakan mulai dari Yusra Humairah, Mas Fadli. Suaranya belum masuk Mas Seto, belum masuk ke musola ini. Sebentar Mas Fadli, biar diperbaiki dulu suaranya. Tes, ya silakan Mas Fadli. Belum masuk, belum.
biar Mas Seto berpikir sebentar, Mas Fadli. Mohon maaf. Oke, sudah, sip. Oh iya, sudah Habib. Silakan. Yuh, hilang lagi. Kok hilang lagi? Mungkin kesalahan terjadi di tangan Mas Fadli ya? Mas Seto suaranya hilang lagi. Coba Mas Fadli sambil ngomong tes, bismillah, bismillah gitu. Belum. Tenang Mas Seto, jangan bingung. Jangan panik. Nyantai saja, ini majlis kita sendiri kok. Nah itu keluar suaranya. Kurang keras Fadli ngomongnya, coba yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kurang keras. Tes, Habib, Assalamualaikum Habib. Mas Seto, ini munculnya suaranya di layar saya kelihatannya. Mas Roni di mana Mas Roni? Mas Roni coba dicari Mas Seto itu. Iya, saya bisa komunikasi dengan Mas Seto, Mas Fadli tanpa harus pakai begini-begini. Telepati ruhani ya. Masya Allah. Cek. Tes. Ya, silakan Fadli. Silakan dites-tes gitu. Hilang lagi suaranya. Bismillah, 1, 2. Masuk, terdengar, tapi kecil. Ya. Cek Mas Seto. Semakin besar. Percobaan, bismillah. Bismillah, cek. Besar tapi noise-nya sangat kencang Mas Seto. Ya. Tadi kelihatannya colokannya tuh ya Mas Seto ya. Problem pekan yang lalu belum diberesin kah? Bismillah, cek. Boleh Mas Fadli sambil nanya, silahkan. Baik, bismillah, dari akun Yusro Humairoh saat ini sudah mendengar suara saya. Silakan untuk bisa bertanya, mic-nya sudah aktif. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau bertanya bagaimana cara kita agar kita itu istiqomah meningkatkan ibadah. Misalnya gini Habib, mau istiqomah sholat tahajud. Nah pada minggu ini rutin dan minggu depannya kadang malas, kadang kecapean kerja, ketiduran jadi nggak bangun. Jadi bagaimana cara kita itu agar istiqomah meningkatkan ibadah? Terima kasih Habib. Sama-sama. Ini kasus saya juga itu. Senasib kita. Ya namanya manusia itu ya begitu. Jadi sebagai manusia memang ada hawa, ada nafsu, ada setan, ada dunia. Wahfadil qalba an yulima bisyaitan wal hawa wan nafsu wad daniyah. Jadi manusia itu ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada setan yang menggodanya. Makanya ketika muncul semangat untuk amal soleh, harus kita kelola dulu ini. Semangatnya ini dikelola. Kadang semangatnya menggebu-gebu itu ditunggangi nafsu. Ya, kemudian ditunggangi setan pula. Setan itu kadang pengen kita segera berhenti amal. Makanya kalau kita doyan amal sama setan dikasih semangat biar amalnya itu habis-habisan. Setelah itu amalnya habis beneran. Wah, udah kamu tahajud 20 rakaat. Seminggu 20 rakaat, minggu berikutnya 0 rakaat. Makanya diajari oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dua muha wa in qol. Sebaik-baik amal adalah ad-dua muha wa in qol. Ad-dua muha artinya apa? Yang paling kontinu, paling langgeng, meskipun cuman sedikit. Jangan salah tafsir, jadi amal yang terbaik itu sedikit nggak apa-apa, yang penting langgeng, salah loh ya. Bukan sedikit nggak apa-apa, yang penting langgeng. Yang penting langgeng, meskipun cuma sedikit. Artinya apa? Yang penting langgeng dan banyak. Kalau nggak bisa, ya cuma sedikit, nggak masalah. Yang penting langgeng, tapi fokusnya penting langgeng, banyak. Nggak mampu, ya sedikit. Berarti harus kita ukur sekarang. Mau tahajud. Kalau kita mau istiqomah tahajud, kan udah bagus nih, punya semangat tahajud. Harus kita ukur, pakai ilmu. Oh saya mau tahajud.
berarti tidur saya harus teratur. Tidurnya harus teratur. Tahajud itu definisinya apa? Sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya dan setelah tidur. Bangun namanya tahajud. Ya udah, kalau tahajudnya jam 2 enggak bisa, tahajudnya jam 3 enggak bisa. Sementara seisi rumah itu jam 10 masih melek. Kalau begitu ba'dal isya jam setengah 8, jam 8 saya mau tidur. Jam 10 minta dibangunkan sama anak atau sama suami atau sama istri. Tolong jam 10 dibangunin, kan udah tidur 2 jam tuh. Jam 10 bangun, betul itu di awal malam, tapi masuk kategori tahajud. Oh saya bisa istiqomah tahajud tiap hari 2 rakaat. Jam berapa? Jam 10 malam. Wah, kata temennya bukan tahajud tuh jam 10, tahajud jam 2 malam. Siapa yang bilang? Ya siapa yang bilang? Memang sebaik-baiknya yang tengah malam, yang susah, orang lagi lelap tidur, itu yang susah ya. Mulai dulu dari yang kita bisa, yang mudah. Bisa istiqomah. Tapi nyatanya yang mudah ini pun kita terlewatkan karena setan mengatakan itu bukan tahajud namanya. Oh, tahajud ya malam, kalau enggak malam enggak usah tahajud sekalian, setan itu ya. Nah syukur-syukur kita sehari bisa tahajud 4 kali, bagus seperti Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau itu tahajudnya 1 hari bisa sampai 5 kali, bisa sampai 6 kali. Kenapa? Karena tahajud berkolaborasi. Oh, tahajud berkolaborasi maksudnya bagaimana Habib ini? Ya tahajudnya itu kerjasama yang luar biasa seisi rumah. Jadi jam awal yang tahajud Sayyidina Abdullah bin Umar. Istrinya melek, suaminya tidur. Istrinya mau tidur, suaminya dibangunkan, bangun tahajud. Suaminya tahajud, selesai giliran istrinya tahajud. Bangunkan istrinya, bangun tahajud, suaminya tidur. Suaminya tidur, istrinya selesai tahajud, bangunkan pelayannya. Bangun tahajud, suami istri tidur, pelayan tahajud. Ajib ini. Ini satu rumah belum ada yang gini ya. Pelayan saya tahajud, bangunkan majikannya, Sayyidina Abdullah bin Umar, bangun tahajud. 1 malam gitu sampai subuh itu. Kalau kita yang ada, yuk tidur berjamaah. Ayo tidur berjamaah. Kalau kita kan seperti itu. Bukan ngajak bangun. Itu satu. Cek diri kita, betul-betul kita mampunya di mana gitu. Mampunya di mana. Biar bisa istiqomah, karena biar bisa istiqomah kan harus ditata. Seperti orang diet loh, orang diet itu katanya biar dietnya istiqomah ya dietnya jangan berat-berat. Nanti diet seminggu, minggu kedua buyar, kan diatur. Gimana dietnya bisa istiqomah? Dia sesuaikan dengan kemampuannya. Makanya kalau kita pengen bisa istiqomah dalam amal soleh, sesuaikan dengan kemampuan kita. Allah enggak akan bosan, kamu yang bosan. Oh siapa mendekat cuman segini, sama Allah dihargai segini pahalanya. Maksudnya sekecil apapun gak jadi masalah itu. Tapi istiqomah loh ya, fokusnya istiqomah. Ya tahunya setiap orang beda-beda, ditata ibadahnya masing-masing. Jangan baru mau mulai amal langsung semua amal dilahap. Tahajud dilahap, ngaji 30 juz khatam, besoknya gak ngaji sekalian. Ditata yang bagus amalnya, manajemen amalnya harus bagus. Kemudian yang berikutnya, cari partner tadi kan bisa di dalam rumah ya, punya partner tahajud tadi. Bisa jadi partner tahajudnya di luar rumah. Temennya, kamu kalau mungkin enggak ada yang belum berkeluarga mungkin ya. Teman-teman santri sama santri loh ya, jangan santri sama santriwati, jangan. Nanti santriwati jam 2 malam bangunkan santri, bangun, tahajud, gitu ya. Masya Allah ini pacaran dikasih label syar'i. Kan begitu, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Laki sama perempuan gak jadi masalah kalau keponakan sama bibinya. Atau paman sama keponakannya, mahramnya, gak jadi masalah. Mau didik nih bangunkan. Partner harus ada itu, nanti baru bisa. Kalau gak ada partner biasanya memang setannya lebih banyak. Tapi saran saya, jangan umumkan kalau kamu lagi tahajud. Sekarang ini ada pengumuman tahajud di handphone masing-masing. Share di grup-grup
bangun, waktunya tahajud. Loh, kamu aneh, nge-share bangun tahajud kok waktunya orang tidur. Paham maksud saya enggak? Kalau mau nge-share bangun tahajud itu sebelum tidur semua diingatkan, jangan lupa ya 3 jam lagi kita tahajud ya. Nah, share enggak jadi masalah. Tapi kalau kamu bangun jam 3 kamu share ke sejagat raya ini sama saja al-pameru. Aku tangi, awakmu turu. Aku bangun, kamu tidur. Bukan begitu caranya. Akhirnya kita bukannya sibuk doa, sibuk update status. Masya Allah, harusnya tengah malam sibuk doa, bukan sibuk update status. Bukan sibuk kirim pesan WhatsApp ke grup-grup WhatsApp, ayo tahajud, sementara orangnya tidur semua, handphonenya lagi dicas. Ini kurang pas, ya. kurang pas. Jadi cari temen, nah boleh kalau kamu telepon. Kring, telepon temennya, Anton namanya, yang telepon Budi telepon Anton, Ton, tangi Ton. Ya Bud, tangi, ya Bud, ayo sholat, janji ini meh sholat. Iya, orang percaya video call, Masya Allah. Tapi jangan berjamaah lewat video call, enggak sah gitu kan ya. Nah untuk menyemangati aja, wah Anton sama Budi tangi tenan, oh tahajud tenan, yo alhamdulillah. Ini namanya partner, cari teman perjalanan ke akhirat. Orang-orang dulu punya sahabat perjalanan ke akhirat. Di antaranya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi itu ulama besar. Tapi membuat persahabatan jalan ke akhirat dengan 2 Habib yang lain. Bahkan buat surat perjanjian. Untuk sama-sama amal, sama-sama cari ilmu, sama-sama dakwah, saling mengingatkan. Nah sekarang aja suami istri mau buat perjanjian gak bisa. Bahkan suaminya ngomong sama istrinya, ayo tahajud, joso alim. Gak usah so alim kamu, udah biasa aja. Akhiratnya gak usah kenceng-kenceng, Masya Allah. Akhiratnya gak usah kenceng-kenceng. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi cari partner, biar kita bisa istiqomah. Kemudian yang paling penting, makanan halal. Partnernya ada, semangatnya ada, strateginya ada, makanannya haram, hilang semua itu. Karena man akalal haram asad jawarihu syam apa? Siapa yang makan yang haram mau tidak mau tubuhnya ngajak maksiat. Suka enggak suka tubuhnya akan ngajak maksiat. Tahu enggak tahu haram dimakan, tahu enggak tahu tubuhnya akan ngajak maksiat. Susah untuk taat. Jadi jaga makanan ini hal yang sangat penting dan terpenting. Silahkan yang berikutnya Mas Fadli kamu yang mimpin. Nanti kalau saya mimpin kamu protes. Suaranya hilang lagi Mas itu. Oke, silakan. Ya, baik. Kami pilih Mas Mariadi belum present tapi sudah nunjuk jari ini Pak Habib. Mas Mariadi, silakan disambut unmute-nya. Ya, Akhina Mariadi, silakan. Ya, sudah aktif Mas Mariadi, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Habib. Fadhal. Apa saja yang harus kita hindari dan yang harus kita kerjakan agar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjaga. Insyaallah itu aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalnya sama dengan yang pertama, biar istiqomah ya, bisa terjaga biar istiqomah. Kalau ditanya apa ya banyak. Apa saja yang bisa dilakukan agar kedekatan kita dengan Allah tetap terjaga. Jawabannya yang paling sederhana ya jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Yang paling sederhana kan itu, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tapi karena perintah Allah itu ya banyak, larangannya ya banyak. Terus gimana lah? Metode, bicara metode berarti kan setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Setiap ulama punya cara yang berbeda-beda agar kita bisa istiqomah. Tapi para ulama punya satu kesepakatan. Teman yang baik itu akan membuat kita tetap baik. Teman yang baik akan membuat kita tetap baik. Jadi biar kita enggak merosot imannya, enggak merosot amal solehnya, sehingga tetap dekat sama Allah Ta'ala, ya cari komunitas yang baik, pertemanan yang baik. Nanti kalau punya pertemanan yang baik, yang searah, maka insya Allah akan terjaga semuanya. Tapi kalau kita enggak punya teman-teman yang baik, teman yang buruk itu akan menyeret kita ke arahnya. Kita akan terseret, jangan merasa kita mampu menyeret, yang ada kita terseret arus, ke bawah nanti. Kalau teman yang baik kita keseret gak apa-apa mau keseret baik gitu kan ya.
Tapi kalau teman yang buruk kita keseret buruk tanpa disadari. Kan ya naudzubillah min dzalik. Maka tiang kang soleh kumpulono itu menjadi kunci dalam perjalanan ke akhirat. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Cari teman-teman yang baik. Jazakumullah khairan. Silakan Mas Fadli. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan bertanya sesuai dengan materi malam hari ini insya Allah. Nah, kami pilih dari akun Siti Mariam, silakan. Ngomongnya agak keras dikit ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Seto, volumenya sudah bagus. Izin bertanya Habib, Mm-mm. adakah cara cepat untuk mengikhlaskan ketika kita ditimpa suatu musibah dan itu sesuatu yang sangat kita inginkan? Oke, Mbak Siti Mariam ini dari Jawa Barat kah? Iya, dari Bandung. Pantas ada itu teh. Tapi saya belum bisa bahasa Sunda. Di sini ada Kang Asep. Kang Asep dari mana Kang Asep? Dari Ciamis Kang Asep. Saya mau belajar bahasa Ciamis tapi yang mudah-mudah saja. Makasih. Bagaimana cara mengikhlaskan kalau kena musibah apapun itu biar mudah? Ya kalau caranya gampang. Prakteknya gimana ya gitu. Karena kalimat istirja itu solusi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap kali ada musibah langsung ucapkan itu tapi dengan hati yang sadar. Inna lillah, sungguhnya kami miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah. Ngomong sama dirinya, punyanya Allah kok. Toh nanti ya hilang semua. Jadi kalau sekarang hilang ya memang punyanya Allah bukan punya saya. Kalau diambil sama Allah ya memang punyanya kok. Itu seperti seorang sahabiah ya. Ketika anaknya meninggal terus mau ngasih tahu suaminya dengan kalimat seperti ini. Bagaimana kalau kita punya barang dipinjam sama tetangga? Kita pinjamin tetangga kita peralatan sesuatu untuk kebutuhan dipakai. Kita baik enggak? Baik. Nah, suatu hari setelah sekian lama dipinjamin, barang itu kita minta dari tetangga kita. Terus tetangga kita marah-marah. Berarti tetangga kita baik atau buruk? Oh, buruk no. Sudah dipinjamin bertahun-tahun, diminta sama yang punya kok marah-marah. Ya buruk. Ya udah, anak kita kan pinjaman dari Allah. Hari ini diambil sama Allah. Suaminya langsung nangis, kok punya istri solihah banget gitu. Masya Allah istrinya. Ini biar bisa cepat ikhlas ya harus sadar. Kalau semuanya punyanya Allah. Kalau sadar semua punya Allah nanti kan bisa cepat ikhlas. Nah, tapi menimbulkan kesadaran semua punyanya Allah tuh gimana caranya? Ya proses. Ya tiap hari harus disadari semua yang ada ini bukan punya kita, punya Allah. Makanya harus dilatih. Latihannya dengan latihan kehilangan. Latihan kehilangan itu dengan cara apa? Mulai ngurangi yang dimiliki, sodako. Ya. Kemudian dilatih. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama dirinya, dilatih betul. Handphone jatuh, pecah, oh ya biasa. Ya, yang jatuh kan diingatkan, hati-hati. Ya, tapi hati enggak terluka. Dilatih terus dengan latihan. Nanti kalau udah latihan dari yang kecil, kena yang gede, ringan. Lah yang kecil aja gagal, apalagi yang besar. Ya, latihan dari yang kecil-kecil. Mengikhlaskan. Nah, insya Allah nanti bisa ikhlas. Nah saya kasih latihan yang mudah mau enggak? Ini paling mudah. Paling simple, latihan paling sederhana kalau kita pengen bisa punya hatinya ikhlas. Setiap malam maafkan orang-orang yang memusuhimu. Dan doakan dia dengan kebaikan. Enak itu. Ingat wajahnya yang nyebelin itu, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Panjangkan umurnya, jangan pendek loh ya. Ya Allah matikan dia segera. Tapi masukkan ke surga, itu doanya modus itu. Enggak, doanya beneran, panjangkan umurnya, sehatkan, bla 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 sampai terakhir masukkan ke dalam surga kalau wafat kelak itu. Doakan yang baik-baik itu yang musuhin. Itu latihan mengikhlaskan hati.
Karena biasanya kalau kita dimusuhin orang kan mau ikhlas dimusuhin susah ya. Susah kan ikhlas dimusuhin. Nah, itu latihan tuh. Latihan insya Allah nanti bisa. Hakadha. Lanjut Mas Fadli, 2 penanya lagi. Baik, dari chatting Habib di sini Silahkan. cukup baik kalau pertanyaan. Habib izin bertanya, ada orang mantan ahli kabair punya cita-cita jadi ulama bahkan jadi dai karena orang tuanya menginginkan anak tersebut menjadi ulama atau dai. Kemudian anak ini berusaha tobat dan belajar agama jadi santri. Apakah pantas Habib? Dan jika dia mengisi ceramah, jadi imam sholat dan banyak lainnya. Mohon doanya untuk orang ini. Terima kasih Habib. Amin. Judulnya itu apakah pantas? Pertanyaan yang salah. Ya. Siapa yang berani mengatakan ada orang yang gak pantas mendekat sama Allah? Siapa yang berani mengatakan ada orang yang tidak pantas untuk menjadi wali Allah? Siapa yang berani mengatakan ada orang yang tidak pantas untuk menjadi seorang pendakwah di jalan Allah? Enggak ada. Semua orang pantas, semua orang layak untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dulu, kok jangankan dia dulu pemabuk, yang masih mabuk pun layak jadi wali Allah kok. Ya kalau sudah tobat. Kan gitu ya. Yang masih mabuk pun kita bisa ngomong, kamu pemabuk, kamu layak loh jadi wali Allah. Kamu yang belum iman, kamu layak loh masuk surga, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu ya. Kalau mau masuk surga ya beriman dulu. Kalau mau jadi wali Allah ya berhenti mabuk, kan begitu. Tapi enggak ada judulnya pemabuk tidak boleh jadi wali Allah, enggak ada. Apalagi yang sudah mantan sekian lama gitu ya. Sudah tobat, ya itu sudah jadi wali Allah. Sudah mantan, sudah tobat itu sudah jadi wali Allah. Habib, kok nekat betul ngomong seperti itu? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Allah, kadang kita ini kan budek. Dikasih tahu sama Allah enggak mau dengar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka tobat dan Allah mencintai orang yang suka membersihkan diri. Lah kalau dicintai Allah namanya siapa? Wali Allah. Makanya jangan pernah kita berprasangka buruk kepada diri kita sendiri dan jangan pernah berprasangka baik kepada orang lain. Layak enggak dia menjadi imam? Nah kalau jadi imam, kelayakannya itu sesuai ilmunya. Maksudnya kalau dia tahu ilmunya sholat, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat, syarat sahnya wudhu, yang membatalkan wudhu, rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Ya kriterianya nanti dia kalau jadi imam itu bagaimana yang bisa membatalkan sholat, dia paham betul. Syaratnya sholat dipenuhi, ya layak jadi imam. Walaupun dia hafal Al-Quran gak mau nutup aurat, ya gak layak jadi imam. Saya hafal Al-Quran ke depan, pakai celana pendek mau jadi imam, ya mundur loh. Gak bisa, gak boleh. Masalahnya bukan hafal Quran atau gak hafal Quran. Nomor 1, paham ilmunya dulu. Beb, saya cuma hafal Al-Fatihah. Saya paham ilmu sholat, boleh gak jadi imam? Boleh. Tapi kalau di belakangmu ada yang lebih alim dari kamu, dia yang lebih layak jadi imam. Kan begitu. Tapi kadangkala orang yang lebih alim sengaja memerintahkan yang jauh di bawahnya untuk jadi imam. Makanya santri itu jangan sok, wah Pak Yai sekarang jadi makmum saya, makom saya lebih tinggi, wah ngelamun awakmu. Pak Yai sengaja nyuruh kamu jadi imam, untuk apa? Ngontrol sholatmu bener enggak? Karena kamu nanti akan disuruh dakwah keluar. Enggak bisa Pak Yainya, Habibnya tahu kecuali dengan praktek langsung. Nanti kan kelihatan. Oh ketika ngimami bacaan Al-Fatihahnya masih kurang di sini. Oh rukuknya kurang sempurna. Lah kalau Pak Yai Habibnya jadi imam kan gak bisa noleh ke belakang. Allahu Akbar noleh keliling delok santri ini gitu ya. Gak bisa. Jadi kadang itu santri disuruh jadi imam ya begitu. Biar kiainya Habibnya bisa ngukur tingkat kebenaran dan kebagusan sholatnya. Jadi seperti itu. Kalau kelayakan jadi imam masalah keilmuan, bukan masalah dosanya. Kalau orangnya masih melakukan dosa-dosa besar, fasik, emang yang fasik itu tidak sepantasnya mengimami yang tidak fasik. Yang tidak fasik harusnya dia jadi imam, yang fasik jadi makmum. Tapi dikatakan oleh ulama, sholat berjamaah dengan imam yang fasik jauh lebih utama daripada sholat sendiri
Walaupun kamu itu mukmin yang luar biasa. Saking hebatnya sholat berjamaah. Misal gitu, kita mau jamaah kok adanya imamnya fasik gitu loh. Imamnya itu masih suka mabuk, delalah masuk masjid sholat sendiri. Ada pemabuk masuk masjid, enggak mabuk loh ya. Dia sudah enggak mabuk, tapi kalau di luar masjid mabuk dia. Dia masuk masjid sholat, kita masuk masjid juga mau sholat. Kalau kita sholat sendiri kan rugi. Sholat berjamaah, imamnya ini masih suka mabuk, gimana ini? Maka dikatakan oleh para ulama, sholatmu di belakangnya jadi makmum itu lebih utama daripada sholatmu sendiri. Terus saking hebatnya sholat berjamaah. Hakadha, semoga bermanfaat. Satu lagi Mas Fadli. Baik, bismillah. Satu lagi, mudah-mudahan pas pertanyaannya, bismillah. Mas Daus Harizona, silakan untuk disambut. Darus ya. Mas. Ya, sudah aktif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Bib, kan kita ini kan manusia itu hatinya kan dibolak-balikan oleh Allah. Nah, saat saya ini kadang tuh lupa bahwa saya ini sering lupa bahwa saya ini melakukan dosa seperti itu. Nah, apakah memang saya harus percaya bahwa hati itu dibolak-balikan oleh Allah? Apakah dosa itu, saya ini berdosa karena oleh Allah atau karena saya sendiri, Bib? Oke. Kesalahan saya sendiri. Makasih pertanyaannya Mas Darus. Jadi begini ya, yang dimaksud Allah maha membolak-balikkan hati itu peringatan dari Allah Ta'ala. Peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita semua yang ahli taat. Jadi kalau kita ahli taat, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ahli zakat, ahli sedekah, ya, ahli cari ilmu, ahli ngajarkan ilmu, ahli yang baik-baik, ahli taat, diingatkan sama Allah Ta'ala, hati-hati loh. Allah itu bisa merubah, ngebalik hatimu. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Kamu merasa, kurang baik, kena kamu nanti kebalik, kamu jadi enggak baik, yang kamu sombongin yang jadi baik. Yang kamu sombongin dibalik hatinya sama Allah Ta'ala jadi sadar. Sementara kamu terbalik ya menjadi lupa sama Allah Ta'ala. Jadi ancaman. Jangan kita ngomong, ya Allah aku ini hati gini gara-gara kamu loh ngawur gitu ya. Kalau kita begitu kita melakukan dosa yang sangat besar karena menisbatkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau hati kita lupa, bahwasanya kita masih suka maksiat dengan hati kita atau bahkan lupa kalau kita suka bermaksiat. Hati kita lupa, itu penyebabnya apa? Ya penyebabnya tadi, wahfadil qalba an yulima bihin nafsu, hawa, setan dan dunia. Asyaitan, wan nafsu, wal hawa, wad daniyah. Wahfadil qalba an yulima bihi syaitan, wan nafsu, wal hawa, wad daniyah. Jagalah hati ya Allah, jangan sampai tergoda oleh setan, nafsu, hawa dan dunia. Yang menyebabkan hati kita lupa itu ya ada setan yang bisikin, ada nafsu yang menguasai, ada ego, keakuan yang kita turutin, ada dunia yang iming-imingin itu, buat kita lupa. Maka biar kita enggak lupa, biar kita ingat, ya minta tadi. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Hei yang bolak-balikkan hati, duhai Allah yang maha bolak-balikkan hati, kokohkan hatiku dalam agamamu, dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir, dalam cari ilmu dan seterusnya. Hakadha. Terakhir atas nama Lina. Baik. Ibu Lina sudah aktif, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Habib, saya mau tanya, begini, kalau misalnya kan sujud adalah salah satu waktu yang tepat mustajab ya untuk berdoa ya. Ya. Kalau misalnya kita waktu sujud terakhir itu kita mendoakan untuk orang tua, boleh apa enggak ya? Terima kasih. Sama-sama. Iya. Dalam sujud itu kita boleh doa apapun selama berbahasa Arab kalau diucapkan dengan lisan didengar sama telinga. Selama berbahasa Arab kita boleh mendoakan apapun. Yang baik tentunya yang baik.
Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang. Karena dalam sholat kalau digerakkan terdengar sama telinga enggak boleh. Kalau dalam hati bebas, dalam hati mau pakai bahasa apapun enggak jadi masalah. Dalam sujud mendoakan orang tua boleh, enggak masalah. Tapi selesaikan dulu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan harus posisi kita jadi enggak jadi imam. Kalau jadi imam nanti sujud terakhir 2 jam. Masya Allah, makmumnya kena stroke. Lagi darah tinggi, sujudnya kelamaan, geblak, viral. Ya Masya Allah, dia karena sujud akhirnya husnul khotimah. Ya makmumnya husnul khotimah, ya imamnya minta dihajar itu. Dihajar tanda kutip maksudnya diberi pelajaran gitu kan ya. Itu gara-gara kamu sujudnya kelamaan nyiksa orang, enggak boleh seperti itu. Nah kalau kita jadi makmum ada syaratnya juga. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar, maka kita enggak boleh tetap dalam sujud, harus segera Allahu Akbar. Ini kadang saya kalau pas jadi imam gitu ya, sujud terakhir, Allahu Akbar sujud, saya bangun Allahu Akbar itu ada itu makmum-makmum yang sujudnya lama sekali kan, soal lebih hebat dari imamnya itu. Kalau dalam fikih enggak boleh seperti itu. Kita harus segera setelah imam itu mengomando, kita segera mengikuti. Enggak boleh lama mengikuti, enggak boleh terlampau cepat mendahului, enggak boleh itu ya. Jadi imam Allahu Akbar ya kita Allahu Akbar. Jangan imam Allahu Akbar, 2 menit kemudian kita baru Allahu Akbar. Imamnya sami Allahu liman hamidah. 2 menit kemudian baru kita sami Allahu liman hamidah, enggak boleh, harus segera sami Allahu liman hamidah. Nah begitu. Jadi kalau sholatnya sendiri bebas. Kalau sendiri silahkan doa 2 jam, 3 jam enggak jadi masalah. Yang penting enggak tidur. Kalau tidur batal sholatnya. Beb, tadi saya sujudnya kelamaan terus tertidur. Sholat saya gimana? Ya batal. Ya batal. Itu ada itu kalau lagi sholat tarawih itu ya. Masya Allah. Ada yang sujudnya khusyuk. Sampai rokaatnya udah ganti 10 rokaat dia sujud terus itu ya. Ternyata tidur dalam sujud ya. Tidur itu nikmat tapi sholatnya batal. Karena dia kehilangan kesadaran. Begitu ya. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.